Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengembangkan channel kita di tahun 2023 tanpa melakukan hal-hal yang sangat barbar. Arti kata sangat barbar itu jangan terlalu kita mengambil keputusan secara cepat untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetapi kita coba untuk melakukan secara normal dengan menggunakan metode-metode yang sudah pernah saya ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi langkah pertama adalah yang harus kita perhatikan untuk dalam pengembangan sebuah channel kita sebagai YouTuber pemula di tahun 2023. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana caranya selama 3 bulan ya, selama 3 bulan itu kita sudah mencapai sekitar 60 sampai 70 video. Nah, antara 60 sampai 70 video pasti tentu di channel kita pasti ada video populer tentunya, dan pasti sudah melakukan metode oplos tentunya, dan menggunakan SEO dengan kata kunci yang sesuai dengan judul-judul channel kalian. Yang perlu diperhatikan di sini adalah selama 3 bulan itu jangan pernah melakukan mengejar jam tayang secara barbar. Mengapa saya katakan demikian? Karena selama 3 bulan itu adalah suatu proses di mana video-video kalian yang kalian upload ke YouTube itu sedang membuat algoritma kalian. Ya, sekali lagi, selama 3 bulan, selama kalian membuat atau mengupload 60 sampai 70 video, YouTube sedang membuat algoritma kalian. Jadi, Bang Bilan selalu katakan, jika kalian ingin mengejar jam tayang, ya, itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, karena kalau misalnya kalau kalian melakukan secara barbar, efeknya nanti setelah kalian dimonetisasi. Paham ya sampai di sini? Nah, pokoknya bagaimana caranya 60 sampai 70 video itu sudah ada di dalam channel kalian. Lalu langkah kedua adalah kalian perhatikan di studio YouTube kalian ya. Di situ kalian yang ada tulisan earn ya biasanya, atau pendapatan. Di situ kan kalian dapat melihat ya berapa subscriber kalian dan jam yang sudah ditempuh gitu ya selama 3 bulan. Pastikan minimal sudah mencapai 1500 atau 2000 jam ya. Jika kalian bisa selama 3 bulan mencapai 1500 sampai 2000 jam ya, kalian bisa melakukan masuk ke bulan keempat itu dengan menggunakan Google Ads. Nah, mengapa saya katakan demikian ya? Karena Google Ads itu sangat penting bagi kita sebagai content creator untuk menyebarkan video-video dan diperkenalkan ke banyak orang, ke seluruh dunia, karena itu sangat berpengaruh. Lalu langkah berikutnya, video populer di dalam channel kalian tentu sudah ada dong selama 3 bulan itu. 3 atau 4 video tersebut dipastikan sudah benar, baik secara SEO-nya ya, thumbnail-nya, deskripsinya ya, keyword-nya, dan jangan sampai terkena konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Kedua hal ini kalian harus pelajari, kalian harus cari tahu. Jangan kalian berpikir masa bodoh, jangan kalian sudah melakukan berbulan-bulan dan akhirnya dismonetisasi. Itu yang harus kalian khawatirkan. Oke? Nah, setelah masuk ke bulan keempat, kalian sudah menggunakan Google Ads. Sesuaikan budget kalian berdasarkan kemampuan kalian. Jangan dipaksakan. Karena kan kalian tinggal mengejar sisanya nih. Kalau kalian sudah mencapai 1500 atau 2000 jam, ya kan tinggal sisanya lagi nih, anggap aja sisa 2000 lagi ya untuk jam tayangnya. Nah, kalian kejar pakai Google Ads beriringan dengan metode oplos yang sudah diajarkan oleh Bang Insan Tutor atau Bang Bilian ya. Jangan barbar, lakukan secara bertahap. Kalau misalnya kalian punya 10 email dengan akun aktif, kalian bisa oplos sendiri
atau juga dengan gotong royong gitu ya. Tapi jangan lakukan barbar. Nah, di bulan keempat pun kalian harus siap melakukan yang namanya live clutter. Live clutter ini apa maksudnya? Live clutter ini adalah live streaming secara gotong royong. Karena tugas kalian di bulan keempat itu kalian sudah fokus untuk mengejar jam tayang. Karena di 3 bulan itu sudah kalian membentuk sebuah algoritma dan itu tidak akan bisa berubah lagi. Paham ya? Tetapi kalau kalian mengambil keputusan yang salah atau keliru, ya, dampaknya nanti setelah monetisasi, kalian mau bayaran kalian cuma 50.000, 100.000, 20.000, tentu tidak kan? Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah bulan keempat, baru kalian lakukan yang namanya live clutter atau live streaming bersama dengan rekan-rekan teman seperjuangan di dalam sebuah komunitas. Karena saya videonya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kalian harus masuk di komunitas di tahun 2023. Kalian lakukan tetap secara bersabar, bertahap untuk melakukan metode oplos. Dan yang paling utama adalah ketika kalian memiliki 3 atau 4 video populer di dalam channel kalian, gunakan bahasa yang bisa dipahami semua orang di seluruh dunia dan kalian bisa menampilkan itu nanti melalui Google Ads. Iya dong, apa gunanya kalau kalian tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang internasional yang orangnya udah tahu video kalian bagus, tetapi tidak mereka pahami maksudnya. Paham sampai sini ya? Dan jenis ini atau konten atau niche-nya atau topiknya, segala topik ya. Jadi ini saya sudah melakukan riset dan penelitian untuk secara normalnya, semuanya itu hanya bisa dilakukan secara bertahap. Tidak bisa secara instan. Kecuali kalian mempunyai budget atau modal, atau kalian mempunyai perangkat yang banyak, kalian bisa mempersingkat waktu untuk proses jam tayang. Tapi ini saya menjelaskan berdasarkan riset penelitian saya, dan hasilnya saya akan berikan kepada kalian secara normalnya seperti apa sih dalam mengembangkan sebuah channel di tahun 2023 bagi email atau channelnya itu yang dilakukan di tahun ini ya. Tetapi kalau misalnya mungkin channel kalian yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu itu tidak bisa saya prediksikan, tetapi saya memprediksikan ketika channel kalian lahir di tahun ini dari bulan Januari misalnya atau bulan Februari misalnya. Jadi kalian bisa memperhitungkan selama 1 tahun ke depan itu seperti apa prediksinya. Ya, kalau misalnya tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu kan nanti akan terpotong-potong ya, karena sudah melewati masanya gitu loh. Jadi saya fokuskan ke situ. Nah, kembali lagi ke topik, setelah di bulan keempat ya, kalian sudah melakukan Google Ads, kalian sudah melakukan metode oplos secara tidak barbar, kalian melakukan live clutter ya. 3 ini akan membantu kalian untuk mengejar jam sisanya yang mungkin 2000 atau 1500, berarti sisa berapa gitu untuk mencapai 4000 jam tayang. Caranya seperti itu teman-teman ya. Dan ini bekerja, work, berhasil. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, setelah kalian dimonetisasi ya, jangka waktunya kalau misalnya kita perhatikan normalnya itu 6 bulan ya, normalnya itu 6 bulan. Oke, 6 bulan. Kalau lebih cepat ya tentu lebih baik, tapi konsekuensinya ya kita lihat setelah monetisasi berapa penghasilannya akan kalian dapat. Tapi ini saya menjelaskan secara yang dapat bisa kalian terima jumlah penghasilan kalian setelah kalian dimonetisasi. Pasti gaji kalian ya, pendapatan kalian minimal 5 juta. Itu sudah saya riset berdasarkan penelitian di cara besar saya.
dan ada rekan-rekan tim saya juga melakukan eksperimen dan worth it ya, dan berguna gitu. Artinya penghasilan kalian itu pasti di atas 5 juta ya, dan kalian tetap menggunakan Google Ads. I'm sorry to say teman-teman, buat teman-teman yang memang memiliki kemampuan seadanya, tapi kita harus mengikuti teknologi yang sudah ada gitu loh. Karena perkembangan zaman kan sekarang banyak persaingan. Mau tidak mau channel kalian harus masuk Google Ads, harus diiklankan. Dan jangan lupa rubah untuk bahasanya, karena bahasa sangat penting bagi banyak orang. Kalau kalian hanya untuk fokus ke orang Indonesia, saya rasa kurang worth it gitu loh. Jadi usahakan kalian harus mentranslate ke bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa India, bahasa Eropa sana, bahasa ke Timur Tengah sana, agar mereka bisa memahami isi dari konten video-video kalian yang sudah kalian membuat dari video populer kalian gitu loh. Nah, setelah itu baru kalian merubah semuanya atau translate semua video-video kalian ke bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris lah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara yang sangat-sangat berguna dan yang normal ya, dan fakta ini terjadi. Kita tidak bisa serta-merta hanya metode oplos terus gitu loh. Kita harus menggunakan Google Ads, itu adalah salah satu kunci. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan jika ada yang ingin ditanyakan untuk sebuah proses ini, kalian bisa mengisi di bawah kolom komentar, dan nanti saya akan memberikan tanggapan karena memang untuk memprediksikan ya, sebenarnya itu yang normalnya adalah 6 bulan. 3 bulan kita kejar video 60-70 video, lalu kedua kita persiapkan 3 atau 4 video untuk kita populerkan, kita ikuti metode oplos ya secara gotong royong. Ya, kalian juga bisa menggunakan oplos sendiri, tapi jangan berlebihan. Ingat, Bang Bilan katakan, jangan barbar. Oke, teman-teman. Dan ada satu lagi, usahakan konsisten. Ya, pokoknya saya tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya selama 3 bulan itu 60-70 video sudah ada di channel kalian. Hanya itu gambaran, dan hanya itu adalah cara-cara yang normalnya di tahun 2023 untuk mengembangkan sebuah channel kalian. Semoga bermanfaat. Salam dari J2F Story, khusus YouTuber pemula. Bye.